Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita-cerita ada di Gym Hani Kendari dan kita bajak ownernya untuk kita ajak bercerita pada hari ini. Kita perkenalkan Yunita Triana. Sebenarnya orang-orang lebih akrab sebutnya Yuntri ya Kak? Jadi ada 3 nama sih Kak. Ini yang harus diperjelas ini. Nah, terlalunya di luar saya dengar sebutan namanya ini. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman SD itu pasti panggilnya Nita. Nita. Kalau teman SMP sama SMA itu Yuntri. Yuntri. Sisanya Yunita, Mimo gitu. Banyak sekali ya. Pokoknya tapi saya lebih familiar Yuntri. Jadi Yuntri, oke. Ini sejujurnya saya mau ubrak-abrik tentang berita yang viral akhir-akhir ini Kendari. Gym Hani katanya pecahkan rekor untuk penjualan kunjungan dan sebagainya. Tapi tangan dulu. Tahan dulu yang itu. Saya mau bertanya hal yang paling orang juga penasaran. Oke. Betul ke itu Yuntri orang Kendari? Nah, kira-kira betul enggak? Kira-kira coba. Coba kira-kira betul enggak dari background profile dulu lah ya. Background profile ya. Kalau lihat mukaku, kulitku, apakah saya masih kurang terlihat sangat tolaki? Iya, oke, terlaki. Tapi belum tentu karena mungkin orang sering di Jawa jadi taunya kayaknya bukan orang Kendari asli. Enggak. Karena kebetulan saya lahir di Kendari. Saya SD, SMP, SMA itu semuanya di Sulawesi Tenggara. Oh, ternyata betul. Sulawesi Tenggara. Iyalah, ditampakkannya seperti ini. Gennya tidak perlu diragukan. Kulit sagu kan. Produk asli. Tapi kemudian berhasil ke Jakarta, ya, ibu kota, dan kembali merintis bisnis di Sulawesi Tenggara. Ya. Tapi sebelumnya, katanya pernah keliling di daerah-daerah, bukan keliling maksudnya, pernah ikut orang tua tinggal di suatu daerah untuk sekolah karena ikut orang tua, itu betul? Iya betul. Jadi di umur saya berapa ya? Pokoknya TK lah ya. Oh. TK, saya lahir di Kendari, kemudian TK, kebetulan orang tua saya itu pindah ke Raha. Ya. Baru saya orang Raha, Pak. Berarti pernah. Iya, kebetulan Bapak buka kepala cabang pertama BPD Sultra di sana. Jadi kita 2 tahun di Raha, kemudian kita pindah ke Bau-Bau, ke Buton. Bau-Bau juga. Ya, 2 tahun juga di sana SD, TK dan SD di sana. Jadi kalau dibilang Sultra ya Sultra banget lah. Makan kambose, makan kasuami. Berarti ovasi. Terus kemudian pindah di Kendari? Pindah ke Kendari. Sekolahnya apa yang ada di Kendari? Oke, sekolah saya SD Kuncu Pertiwi. SMP-nya SMP 1 Kendari. Kalau SMA-nya pasti SMA Negeri 1 Kendari. Alumni Semangsa. Oke, terus kemudian akhirnya ke Jawa? Ya, oke. Jadi kan zaman dulu itu Kainal kalau zaman dulu ya, kalau kita dulu kan tempat kuliah itu masih agak kurang ya kalau di Kota Kendari. Kita kan cuma punya UHO biasa. Iya, waktu itu kan juga belum ada fakultas-fakultas yang kita inginin gitu kan. Jadi otomatis harus ke luar kota, entah itu ke Makassar atau paling jauh ke Jakarta. Di Pulau Jawa, Jogja. Di Malang mungkin atau di Bandung. Nah, kebetulan dari SMA saya akhirnya pindah ke Kota Bandung. Oh, Bandung. Ya, jadi suhu Bandung yang membuat Anda tetap terjaga kecerahan kulitnya ya. Sepertinya begitu. Oke, di sana kuliah di mana? Kuliahnya pertama saya kuliah di Unpar, Parahyangan. Oke. Itu ambil ekonomi, jurusan S1, ekonomi pembangunan. Tapi karena waktu itu masalah biaya keluarga juga ya. Ekonomi keluarga saya juga memang lagi kurang bagus di saat saya kuliah. Papa saya pensiun, adik-adik saya juga lagi sekolah, kakak saya lagi sekolah. Saya kebetulan 5 bersaudara. Banyak dibiayai ya? Jadi kakak saya yang pertama S1, yang kedua dokter. Jadi yang keduanya lagi bawahnya masih kecil-kecil. Jadi kayak mikir, oh udahlah saya kayaknya harus masuk negeri gitu. Akhirnya saya tes ulang lagi. Keterima di Unpad Pajajaran Fakultas Kedokteran Gigi. Tuh kan, ya. Saya bilang beliau ini pasti ada latar belakang dokternya ini. Ternyata betul kan dokter gigi ternyata. Tapi selesai kuliah? Selesai, alhamdulillah selesai. Sempat kerja juga kembali ke daerah jadi dokter PTT, dokter pengabdian tahun 2013 sampai 2015. Tapi tidak betah? Betah dong, jauh tapi di daerah Konawe, di Puriala. Jadi saya dulu naik mobil, naik mobil angkutan umum yang antar kolaka itu, turun di sana, naik ojek lagi buat bertemu sama masyarakat di Puriala. Terus kembali ke Jakarta? Kebetulan saya menikah sama orang Jakarta. Oh gitu. Iya. Pacaran dari kuliah kayaknya nih. Enggak juga sih. Woi, ketemu kemarin. Kepo. Ada lah ya. Oke.
Tapi oke, profesinya dokter gigi. Tapi kenapa akhirnya terjun bebas, suka jatuh cinta di dunia bisnis? Wah, itu pertanyaan semua orang. Kayak apa ndak sayang ya itu capek-capek sekolah dokter gigi. Kebetulan dokter gigi kan sekolahnya 7 tahun loh. Jadi udah S1 masuk lagi profesi. Jadi memang kalau dipikir-pikir kalau sayang ya mungkin sayang juga. Cuman balik lagi sih Kainal, kayaknya passion saya tuh emang lebih ke bisnis. Ya karena dari kecil juga kayaknya saya hobi aja jualan gitu. Tapi karena mungkin sebelumnya ambil S1 ekonomi, kayaknya itu yang tertunda, jadi dilanjutkan mungkin juga kalau dulu ekonomi gara-gara bapak kan di Bank Sultra kan, jadi kayak harus melanjutkan beliau. Cuman kesini memang waktu zaman saya kuliah kayak apa aja tuh pengen dijual Kainal. Jadi zaman dulu tuh kalau kita kan mahasiswa tuh ibarat kata belum punya duit ya, jadi kayak beli barang tuh belinya barang bekas, yang baju-baju thrifting gitu. Jadi zaman itu aku ke Gede Bage pakai baju itu, tapi semua orang kakak kelas pada nanya itu baju beli di mana, mau dong gitu. Aku pikir apa enggak sekalian jualan aja gitu, dibisniskan. Bisnis pertama yang digeluti? Bisnis pertama yang digeluti tuh jual baju-baju bekas aku zaman kuliah. Aku pre-lovin dulu zaman-zaman masih Facebook. Aku jualin di Facebook, itu laku banget. Belum brand sendiri saat itu? Belum brand sendiri, masih baju-baju pre-love dari aku sendiri, sama aku kumpulin baju teman-teman, kita jual. Lumayan, itu bisnis pertama aku. Terus habis itu menikah, punya anak, karena nggak tahu mau ngapain di rumah, mau praktek juga nggak bisa ninggalin anak, akhirnya bikinlah Mimo Label. Dari situ lahirnya Mimo Label yang ternama itu. Oke, itu dia bergerak di bidang fashion baju, retail fashion. Lebih ke baju sih. Dari baju akhirnya pindah lagi. Pokoknya palu gada lah karena emang dasarnya emang pengen jualan sih. Tapi Mimo itu sudah brand sendiri? Sudah brand sendiri. Awalnya itu cuman kayak jahit. Jadi gini, zaman dulu kan habis lahiran kayaknya susah banget dapat baju yang nyaman buat ibu-ibu gitu. Terus akhirnya pakai nih baju. Kebetulan udah banyak juga nih followers di Instagramnya, paling 1000 followers lah waktu saat itu. Saat itu kan sudah bisa menjual lah? Iya, sudah bisa menjual lah. Banyak yang nanya, itu baju dibeli di mana? Mau dong. Pikir-pikir apa nggak sekalian jahitin aja. Akhirnya jahit lah, cari konveksi. Wah, naik turun juga itu kainnya. Tapi memang targetnya untuk perempuan? Lebih ke perempuan. Ya. Kemudian ST Indonesia? Kenapa bisa? Kenapa bisa ST Indonesia? Karena waktu itu emang doyan ST. Doyan ST, apa-apa tuh kalau makan kan pasti minumnya ST. Terus kepikiran juga kayaknya di Kendari belum ada nih. Kendari kan panas kan. Nah, jadi kayak marketnya masuk dan emang alhamdulillah marketnya betul-betul cocok banget si ST di Kendari. Akhirnya dibukalah Mimo di Kendari dan juga ST Indonesia. ST Indonesia, tempat yang sekarang itu dulu tempat kecilku Kaina, rumah kecilku dulu. Iya, makanya orang penasaran kenapa tempatnya di situ. Iya, itu kan dulu perumahan BPD. Iya sih. Saya kan nanti 2007 baru injak Kendari. Belum terlalu tahu kota ya. Kendari ya. Oke. Di situ dasarnya kenapa akhirnya dibikin di situ. Iya. Dan sejauh ini penerimaan orang terhadap Mimo bagaimana? Ketika awal-awal merintis label sendiri. Wah, kaget sih Kak Inal, karena di luar ekspektasi sih. Dulu awalnya inget banget ya, dulu saya packing sendiri, malam-malam saya packing sendiri. Jadi mikirnya kan siapa sih yang mau beli bajuku gitu. Tapi pada saat pertama kali aku bilang, oh ini dijual sih, itu awalnya 5 orderan, itu tuh dibungkusnya lama banget Kainal. Dilipet satu-satu, diplastikin tuh pelan-pelan. Oh, tapi sekarang udah masuk di tahun-tahun pertama kedua, itu tuh udah packing udah secepatnya karena udah buru-buru. Kita bisa sehari itu bisa kayak 100, 50, 60 paket per hari waktu kita Covid. Disitulah naik-naiknya. Awalnya cuman online atau sudah ada offline? Online dulu. Jadi memang segala sesuatu itu kita mulai bisnis dari online. Karena tidak terlalu banyak modal yang besar untuk selling produknya. Kebetulan lagi Covid, betul, lagi Covid. Jadi orang-orang pada nyari baju tuh belanjanya online. Itu sih di situ sih naik-naiknya Mimo Label awalnya dari situ kayak akhirnya coba lagi lah, kayaknya seru ya jualan, lihat omsetnya bagus, terus respon dari masyarakat juga bagus. Nah, teman-teman di Kendari selalu nanya, ayo dong buka Mimo Label di Kendari ya, ayo dong, karena ongkir Kendari kan 65.000 per kilo, itu namanya, berarti ongkir. Datangnya berhari-hari lagi. Betul, akhirnya apa buka di Kendari ya, oke lah sekalian biar ada alasan buat datang ke Kendari lihat orang tua, karena orang tua semua masih di sini. Pulang kampung. Dan muncullah baliho yang menggemparkan. Orang kira ini mau caleg ini orang ini baliho 10 kali. Apa jangan-jangan itu kode Kainal buat tahun berikutnya?
Kayaknya jangan dulu deh. Iya, ternyata itu gimmick untuk, nah ini maksudnya gini, uniknya orang yang dari luar itu, kalau bikin gimmick di Kendari, kita belum siap dengan gimmick-gimmick itu. Mungkin yang di Jakarta kan rata-rata kalau ada billboard, ya biasa kita di Lambe Tura, bikin sesuatu gebrakan, oh ya mau bikin apa ini? Justru kita di Kendari ada baju seperti itu langsung, politik lagi. Politik. Ternyata ketika muncul Mimo, wah semua terjebak di situ. Akhirnya Mimo muncul, kemudian ada ST Indonesia. Sampai pung kita ngantri luar biasa. Betul. Ternyata orang Kendari welcome sekali. Ya, jadi memang jujur ya, karena aku dulu tinggal di Kendari, menurutku anak-anak Kendari ini kreatifnya luar biasa loh, dan memang kreativitas saya itu sebenarnya terbentuk dari zaman aku tinggal di Kendari gitu. Jadi pada saat di Jakarta sudah punya modal juga, jadi kayak ide-ide itu bisa tersalurkan dengan baik lah setelah di Jakarta. Mimo jalan, ST jalan, tiba-tiba James Honey muncul. Gempar lagi nggak? Gempar lagi. Karena idenya brilian lagi. Seumur-umur orang kalau opening toko atau apalah begitu, mau sebesar minimarket pun nggak ada yang segila itu idenya. Sampai jalan santai, marching band, kemudian apa lagi? Cosplay anime. Ini orang gila sekali nih, sampai orang semua apakah yang mau dibuka di sini nih? Ternyata James Honey. Nah, pertanyaannya, sampai orang beli, restock, repeat order James Honey itu sebenarnya ini brand dari mana? Oke, nah James Honey ini sebenarnya awal mulanya itu dari temanku yang namanya Hani. Ya, Hani ini orang Jakarta. Dia juga memulai bisnis ini dari online. Awalnya dia hanya jualan dompet, terus responnya luar biasa. Akhirnya dia coba-coba bikin tas, responnya lebih lagi luar biasa. Di online itu sehari mereka ribuan pieces gitu kan. Nah, karena dia hanya sendiri, jadi dia butuh kekuatan, kekuatan yang lebih besar lagi dengan menggunakan reseller gitu atau distributor ya. Nah, salah satunya saya kebetulan karena kan di Jakarta itu biasanya saya sering diundang acara event gitu-gitu ya, ada acara-acara tertentu. Kebetulan ownernya James Honey ini ngajak buat datang ke acaranya James Honey, ulang tahunnya James Honey. Awalnya kayak James Honey ini apa? Nanya ke karyawanku, loh kok tahu? Loh berarti kan ini brand udah ada namanya, udah terkenal. Akhirnya ngobrol sama yang ownernya, ternyata ownernya juga sangat welcome. Kita jadinya cuman DM-an di IG, akhirnya jadi temen sahabat, udah jadi temen curhat sekarang. Jadi akhirnya kayaknya boleh kali ya buka di Kendari. Satu lagi kayak aku tuh pengen bisa bermanfaat buat daerahku. Makanya kenapa saya pengen balik ke Kendari sampai jatuh. Supaya bisa membantu perekonomian di Kendari juga. Nah, terus yang bikin orang sampai tertarik sama James Honey itu adalah harga. Kenapa semurah itu gitu loh? Iya, karena memang untuk produksinya sendiri dalam jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar. Tapi kualitas diperhatikan? Oh, boleh dicoba sih, boleh dilihat sih. Biasanya kan kalau tas-tas gitu kan dia agak berat, agak ringan kan tali-talinya. Kalau ini tuh dia benar-benar berat dan dia anti karat. Nih, cuman 130-an. Jadi iya, 130-an. Di belakang kita ini ramai sekali cewek-cewek. Tapi ini pada akhirnya ekspansi bisnisnya bukan cuma untuk brand perempuan, ada juga yang laki-laki. Iya, karena pada akhirnya ya itu ternyata tas itu bukan hanya untuk perempuan. Laki-laki pun juga bawa tas, anak-anak pun bawa tas ke sekolah pasti bawa tas. Jadi makanya James Honey mulai mengembangkan produknya di kelas yang kalau desain-desain sendiri semua produknya ini pure SDM lokal atau dari teman. Jadi ada timnya. Jadi kita semuanya itu gudang ada di Jakarta. Kebetulan mudah-mudahan segera jadi pada pabrik. Nanti kita akan bikin di Kendal, Jawa Tengah. Itu nanti ada pabriknya mudah-mudahan ya. Selama ini kita pabriknya hanya di Marunda di daerah Jakarta. Nanti kita akan buka di Kendal, Jawa Tengah. Itu akan kita serap tenaga-tenaga kerja lokal. Dan akhirnya memanfaatkan beberapa influencer selebgram di Kota Kendari sebagai pasti ini Pak, batu loncatan untuk mempromosikan produk ini. Betul. Itu memang targetnya atau karena kita pikir awalnya James Honey ini hanya pure jualan online.
tidak punya offline. Jadi ketika muncul offline semua kaget lah. Ternyata yang ditampilkan si seleb-seleb influencer Kendari kemarin itu tujuannya yang ini loh. Iya. Jadi memang awalnya online, orang-orang pengen lihat langsung. Orang-orang pengen merasakan shopping experience yang enak tuh seperti apa sih. Tokonya bersih, tokonya wangi, tokonya terang. Itu yang pengen kita hadirkan. Akhirnya orang-orang bisa datang. Nah, kenapa pakai influencer? Kebetulan saya juga Jakarta influencer, Kak Inal. Jadi tahu betapa bergunanya influencer itu untuk marketing. Jadi buat para business owner di Kendari nih ya, jangan sering hitung-hitungan lah kalau misalkan pengen sesuatu brandnya bisa terkenal. Karena memang sekarang itu kita harus melek yang namanya sosial media. Digital ini, justru pangsa pasar itu yang besar lewat sosial media dulu. Betul, sekarang tuh udah bukan, kita harus akui lah bahwa zaman sudah berubah. Kita harus ngikutin lah apa yang sudah lebih maju lagi, karena sosial media, digital marketing itu sangat berguna banget di zaman sekarang. Udah nggak zaman lagi namanya ketok-ketok pintu ngasih brosur, terus kayak ngajak teman, udah nggak bisa. Jualan mobil kecuali simpan di kaca-kacanya orang. Tapi akhirnya terbukti kan, maksudnya pemanfaatan sosial media terbukti akhirnya Jim Sunny segila itu. Betul. Undang artis banyak, pengisi acara banyak, masyarakat berjibun di situ sampai pecah rekor penjualan terbanyak di seluruh Indonesia. Dan juga pengunjung terbanyak di seluruh offline store di Indonesia. Ketika opening. Itu berapa sih kemarin kalau boleh tahu? 1080 terjual. Which is? Dan 500 lebih plus pengunjung dalam satu hari. Gila. Tepuk tangan dulu. Sebelumnya dipegang sama Makassar 700. Makassar ada berapa cabang? Satu. 700 700 produk terjual. Tapi kalau Kendari 1080. Pada akhirnya terbukti ternyata orang Kendari harus sudah bisa dilihat jadi pasar juga. Betul. Sama ini kan kalau kita pergi Kendari di mana Kak? Belum tahu dia sama orang Kendari. Kasih tahu dulu. Orang Kendari kalau belanja gila-gila tahu. Itu baru bukannya weekend gak sih itu hari bukannya? Kita udah 2 kali opening. Soft opening pertama dan grand opening. Kebetulan waktu itu kita dua-duanya weekend. Itu belum datang orang dari Raha itu. Kalau datang dari Raha semua itu udah angkut semua karena tren kita. Biasanya menjelang Lebaran. Betul. Itu pasti. Betul. Hampir dipastikan kalau saya stok memang banyak-banyak. Ya, setuju. Iya serius, betul. karena dari daerah gila, karena pasarnya itu di Kendari. Betul. 17 kabupaten kita loh. Sekarang target yang terdekat mungkin Kolaka ya. Kolaka. Awal kepikiran untuk buka di Kendari karena faktor apa sebenarnya? Itu tadi saya pengen memajukan salah satu perekonomian ya? Ya, pengen Kendari lebih dikenal aja sih. Karena selama ini kan orang-orang masih kurang tahu lah seluruh Indonesia sama berusaha Kendari. membuktikan, saya punya daerah ini bisa loh. Betul, saya bangga sekali loh jadi orang Kendari, jujur aja Kak Inal. Apalagi pas opening kemarin itu ya? Betul, saya sangat bangga sekali. Jadi zaman dulu saya kuliah memang saya selalu ngomong orang Kendari. Dan saya selalu ajakin bahasa Kendari. Bagiku tuh kayak Kendari udah bagian dari saya lah gitu. Sudah melekat, sangat melekat. Dan mungkin satu hal yang harus orang Kendari juga lihat sebenarnya, jangan takut memulai bisnis. Wah, itu penting sih. Bagi tips. Kegilaan di bisnis ini sebenarnya difaktor oleh apa saja gitu sampai kita survive ini besar lah ya, tapi kita bermimpi besar lagi nih. Besar lagi, betul. Kira-kira. Yang pertama dulu Kak Inal, saya pernah susah. Oke, kita susah dulu kalau gitu. Ya, saya pernah susah. Ya, jadi saya nggak mau susah lagi. Gitu. Karena kita pernah berada di fase 0. Sangat 0, merangkak, bahkan minus kayaknya deh. Pernah minus. Ya, jadi saya tidak mau terulang, jadi kayak kebetulan orang tua saya dulu pernah jadi apa, terus tiba-tiba turun sampai minus, terus akhirnya saya nggak mau lagi kayak gitu. Jadi saya harus bangkit. Jadi, salah satu motivasi utama terbesar. Nah, kemudian akhirnya yang paling penting jadi pebisnis itu apa sebenarnya? Konsistensi. Saya lihat sih selama ini kalau kita buka suatu bisnis, buka tutup, habisnya udah. Orang Kendari bilang panas-panas teh ayam. Itu sudah. Faktornya banyak. Betul. Habis buka, tapi kayak tidak mengeluarkan biaya buat bisnis promosi. Ternyata penting itu ya? Oh, sangat penting. Saya dari awal bikin Jim Sunny, Mimola ST itu semua saya usahakan pelakunya adalah orang-orang lokal. Dari tukangnya, dari arsitekturnya, dari interiornya, fotografernya, semua saya menggunakan orang-orang lokal. Nah ini, akhirnya perekonomian data putar di Kendari. Terputar di Kendari. Sesuai mimpi yang tadi, pengen berguna untuk kampung halaman. Betul banget kayaknya. Keren sekali. Terus saya masih ingin
kulik banyak hal sebenarnya, tapi kita simpan-simpan dulu. Ya. Untuk next cerita berikutnya. Boleh. Okay. Pokoknya sukses untuk Jim Sani, Mimo, ST Indonesia. Thank you. Semoga di Kolaka juga punya antusias yang besar dari masyarakat amin, Kolaka. Amin. Mungkin ya ada teman-teman yang nonton, siap. yang dari Raha, dari Bau-Bau, dari konser. Siapa tahu tertarik untuk bawa Jim Sani di kampungnya? Betul, bomba. Bisa boleh ya? Bisa. Terbuka untuk itu? Terbuka. Contohnya Kolaka kan nanti mau sudah buka tanggal 3. Ayo. Gabung. Kolaka, Kendari, berarti masih ada 15 kabupaten kota ya? Ya. Ayo berebut, hubungi beliau, segera. Kita buat satu Sulawesi Tenggara ini jadi rumahnya Jim Sani. Yeay. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti cerita saya bersama Kakak Yuntri. Semoga makin eksis Jim Sani. Amin. Dan bisa semakin membuat perekonomian di Sulawesi Tenggara dengan menggunakan SDM lokal lebih mantap lagi. Yeay. Terima kasih. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.